Jika kita mendengar nama Nestle, yang terlintas di pikiran kita adalah susu Denkau, Milo, KitKat, dan berbagai produk yang telah menjadi bagian dari kehidupan jutaan keluarga Indonesia. Namun, di balik kesuksesan itu, tersimpan kisah transformasi kepemimpinan yang luar biasa. Sebuah perjalanan dari model kepemimpinan tradisional menuju learning leadership, yang menjadikan Nestle bukan hanya perusahaan makanan dan minuman, tetapi juga organisasi pembelajar global. Pada masa awal berdirinya di Indonesia, Nestle mengikuti pola kepemimpinan tradisional, gaya yang berfokus pada kontrol, hierarki, dan efisiensi. Setiap keputusan diambil secara terpusat. Karyawan lebih banyak menjalankan instruksi daripada terlibat dalam proses berpikir strategis. Pendekatan ini memang efektif di era stabilitas industri. Namun, ketika dunia memasuki era digital dan penuh ketidakpastian, atau yang kita kenal sebagai era VUCA, Nestle menyadari bahwa cara lama tidak lagi cukup. Pemimpin tak bisa lagi hanya menjadi pengendali, mereka harus menjadi pembelajar. Perubahan perilaku konsumen, kemajuan teknologi, dan tuntutan keberlanjutan memaksa Nestle bertransformasi dari dalam. Pertanyaan sederhana tapi mendalam, bagaimana cara kita tetap relevan tanpa kehilangan nilai kemanusiaan? Dari sinilah konsep learning organization mulai dihidupkan di seluruh lini perusahaan. Pemimpin tidak lagi dipandang sebagai sumber jawaban tunggal, melainkan fasilitator pembelajaran. Mereka mulai mendorong dialog terbuka, refleksi, dan kolaborasi lintas fungsi. Dan inilah titik awal perjalanan menuju learning leadership. Transformasi kepemimpinan Nestle tidak terjadi begitu saja. Perubahan ini dipengaruhi oleh evolusi teori kepemimpinan modern, dari trade theory yang percaya pemimpin dilahirkan ke behavior theory yang menekankan bahwa kepemimpinan bisa dipelajari, hingga kontingensi teori yang menyesuaikan gaya dengan situasi. Namun, dua teori yang paling berpengaruh dalam transformasi Nestle adalah transformational leadership dan adaptive leadership. Pemimpin transformasional menyalakan semangat dan visi, sementara pemimpin adaptif belajar menghadapi ketidakpastian dan fleksibilitas. Dua pendekatan ini kemudian menyatu dalam satu paradigma baru, learning leadership, pemimpin yang terus belajar, membelajarkan orang lain, dan menciptakan budaya belajar organisasi. Nestle Indonesia mulai menerapkan prinsip learning organization melalui berbagai inisiatif nyata. Yang pertama ada Nestle Academy, yaitu wadah pembelajaran digital bagi seluruh karyawan. Kemudian yang kedua ada Nestle Leadership Framework, yaitu panduan bagi pemimpin untuk menumbuhkan empati, kolaborasi, dan refleksi. Yang ketiga ada Action Learning Project, yaitu tim lintas fungsi memecahkan tantangan bisnis nyata sambil belajar dari prosesnya. Kemudian yang terakhir ada Continuous Excellence atau disingkat NCA, yaitu program peningkatan berkelanjutan yang menumbuhkan budaya perbaikan dan pembelajaran. Disinilah pemimpin bertransformasi menjadi learning leader. Mereka tidak hanya memberikan arahan, tetapi mendengarkan, membimbing, dan belajar bersama tim. Contohnya, saat menghadapi tantangan pengurangan limbah plastik, Nestle tidak hanya membuat kebijakan baru, tetapi juga membentuk tim pembelajar lintas departemen untuk bersama-sama mencari solusi berkelanjutan. Di Nestle, budaya belajar kini menjadi DNA perusahaan. Nilai respect for people and continuous improvement bukan hanya slogan di dinding, tetapi diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Pemimpin di semua level didorong untuk melakukan coaching dan mentoring, mengadakan refleksi setelah proyek, dan menciptakan ruang aman bagi tim untuk mencoba hal baru tanpa takut gagal. Hasilnya, inovasi tumbuh dari bawah, bukan hanya dari puncak organisasi. Setiap karyawan merasa memiliki peran dalam perjalanan belajar perusahaan. Transformasi menuju learning leadership membawa dampak nyata. Produktivitas meningkat, inovasi produk tumbuh lebih cepat, dan retensi karyawan membaik karena mereka merasa didengar dan dihargai. Nestle Indonesia kini bukan hanya tempat bekerja, tapi tempat untuk tumbuh bersama, sebuah learning organization yang hidup dan terus berevolusi. Dari kepemimpinan tradisional menuju learning leadership, Nestle Indonesia membuktikan satu hal penting. Pemimpin sejati bukan yang paling tahu segalanya, tetapi yang paling mau belajar bersama orang lain. Bagaimana sebuah perusahaan multinasional seperti PT Nestle Indonesia
berhasil bertransformasi dari gaya kepemimpinan tradisional yang berorientasi pada kontrol menuju learning leadership, yaitu gaya kepemimpinan yang menumbuhkan budaya belajar, refleksi, dan kolaborasi di seluruh lapisan organisasi. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan inspiratif Nestlé Indonesia dari masa di mana pemimpin menjadi sumber arahan tunggal menuju era di mana setiap individu menjadi bagian dari proses pembelajaran bersama. Melalui teori kepemimpinan modern seperti transformational leadership, adaptive leadership, dan konsep learning organization dari Peter Senge dan Michael Marquardt, Nestlé menunjukkan bahwa pemimpin sejati bukan yang paling tahu segalanya, tetapi yang paling mau belajar bersama orang lain. Video ini cocok untuk kamu yang sedang belajar tentang kepemimpinan modern dan organisasi pembelajar, transformasi budaya perusahaan, studi kasus kepemimpinan korporasi global, serta pengembangan diri sebagai learning leadership. PT Nestlé Indonesia merupakan bagian dari Nestlé, perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia. Dengan filosofi Good Food, Good Life, Nestlé terus berinovasi dan mengembangkan karyawan melalui program pembelajaran berkelanjutan seperti Nestlé Academy, Continuous Excellence atau NCI, dan Leadership Framework. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak pemimpin masa depan yang terinspirasi untuk terus belajar dan beradaptasi.